Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Project 2 yang beranggotakan Lana Ismail dengan NIM 10107035 dan saya sendiri Rahma Maulidina dengan NIM 10107049. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan basis data sistem kami, yaitu Sistem Informasi Pencatatan Pelanggan Kue atau Sicalang Kue. Terdapat 3 pembahasan yang akan kami jelaskan pada video kali ini, yaitu ada IRD, kamus data, dan struktur tabel. Sebelum membahas mengenai IRD, kita akan sedikit membahas mengenai perancangan basis data. Apa sih perancangan basis data itu, dan untuk apa tujuan dilakukan perancangan basis data? Jadi, perancangan basis data merupakan sebuah proses dalam menentukan isi dan aturan data yang dibutuhkan untuk mendukung rancangan sistem. Tujuan dari perancangan basis data itu sendiri adalah menggambarkan informasi yang berisi kebutuhan user secara khusus mengenai aplikasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai IRD terlebih dahulu. Entity Relationship Diagram, disingkat IRD, atau diagram hubungan entitas, adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, dengan adanya IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Nah, berikut IRD yang kami buat untuk memenuhi perancangan sistem informasi pencatatan pelanggan kue. Nah, di sini terdapat beberapa entitas, yaitu yang pertama ada entitas detail pesanan, ada entitas pemesanan, ada entitas pelanggan, kemudian ada entitas penjual, entitas bahan, dan entitas produk. Nah, masing-masing entitas memiliki atributnya masing-masing. Nah, selain itu ada juga relasinya. Di sini ada menginput, menyetok, mengelola, melakukan, dan menghasilkan. Nah, yang pertama ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan memiliki beberapa atribut dan ID atributnya di sini ID pelanggan sebagai primary key-nya. Nah, ini berelasi dengan entitas pemesanan dengan nama relasinya yaitu melakukan. Jadi, pelanggan dapat melakukan pemesanan. Nah, untuk kardinalitasnya di sini ada 1 ke n, di mana setiap satu pelanggan dapat memesan banyak pesanan. Nah, di pemesanan sendiri ada beberapa atribut dan sebagai primary key-nya di sini ada ID pesanan. Kemudian dari entitas pemesanan itu berelasi dengan entitas detail pesanan. Nama relasinya yaitu menghasilkan, di mana pemesanan akan menghasilkan detail pesanan. Nah, di detail pesanan terdapat beberapa atribut. Sebagai primary key-nya ada atribut ID detail pesanan. Untuk kardinalitasnya yaitu 1 ke 1, yaitu setiap satu pemesanan akan menghasilkan 1 detail pesanan. Selanjutnya,
ada relasi antara entitas pemesanan dengan penjual, yaitu dengan nama relasi mengelola, di mana penjual dapat mengelola pemesanan. Nah, penjual di sini memiliki beberapa atribut. Sebagai primary key-nya ada ID penjual. Nah, untuk kardinalitasnya yaitu ada 1 ke N, di mana satu orang penjual itu dapat mengelola banyak pemesanan. Kemudian lanjut ke relasi berikutnya, yaitu ada relasi antara penjual dengan bahan. Nama relasinya yaitu menyetok. Nah, bahan di sini memiliki beberapa atribut. Sebagai atribut yang menjadi primary key-nya yaitu ID bahan. Untuk kardinalitasnya yaitu 1 ke N, di mana satu penjual dapat menyetok banyak bahan. Nah, jadi bahan di sini nanti penjual dapat menyetok atau dapat menginputkan data mengenai bahan-bahan yang sudah dibelinya. Kemudian ada relasi yang terakhir yaitu antara penjual dan produk. Nah, produk juga memiliki atributnya sendiri. Dan sebagai atribut yang menjadi primary key-nya yaitu ID produk. Nah, yang menjadi nama relasinya yaitu menginput, di mana penjual dapat menginput produk. Untuk kardinalitasnya yaitu ada 1 ke N, di mana seorang penjual itu dapat menginput banyak produk. Dari diagram ERD ini yang telah dibuat, maka akan menghasilkan kamus data di mana terdiri dari nama entitas dan atribut-atributnya. Nah, selain itu juga akan ada deskripsi dari masing-masing atribut. Jika direpresentasikan menjadi tabel, itu akan memiliki struktur seperti apa. Berikutnya adalah kamus data. Kamus data ini merupakan penjelasan tertulis mengenai data yang berada di dalam database. Pada IRD si calang kue, kamus data yang dihasilkan adalah, pada kamus data ini terdiri dari 6 entitas, dan di 6 entitas ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama adalah entitas pelanggan, di mana entitas pelanggan ini memiliki atribut ID pelanggan, username, password, nama pelanggan, alamat, dan nomor HP. Kemudian yang kedua di entitas pemesanan, memiliki atribut ID pesanan, nama pemesan, alamat, tanggal bayar, tanggal pesanan, tracking, dan jumlah bayar. Yang ketiga adalah di entitas detail pemesanan, yang memiliki atribut ID detail pesanan, ID produk, dan jumlah. Kemudian yang keempat, entitas penjual memiliki atribut ID penjual, nama penjual, username, dan password. Yang kelima adalah entitas produk, memiliki atribut ID produk, nama produk, harga produk, dan gambar produk. Kemudian yang terakhir adalah entitas bahan, di mana entitas bahan ini memiliki atribut ID bahan, nama bahan, harga bahan, dan tanggal bahan. Selanjutnya ada struktur tabel. Nah, struktur tabel ini berupa keterangan. Keterangannya itu ada nama atributnya apa, kemudian tipe datanya apa, ukurannya berapa, dan keterangannya itu sebagai apa. Nah, di sini ada beberapa tabel yang dihasilkan dari entity atau entitas yang ada pada ERD. Nah, di sini langsung saja ada yang pertama tabel pelanggan. Nah,
Pada tabel pelanggan ini ada beberapa atribut. Yang pertama ada ID pelanggan. Tipe datanya char, ukuran 5, ini sebagai primary key. Kemudian ada atribut username, tipe data varchar, ukuran 40, berisi username pelanggan. Selanjutnya ada atribut password. Nah, tipe datanya itu varchar, ukuran 40. Keterangannya sebagai berisi password pelanggan. Kemudian ada atribut nama pelanggan, tipe datanya varchar, ukuran 40. Keterangannya itu berisi nama pelanggan. Atribut selanjutnya ada alamat, tipe datanya varchar, ukurannya 50, berisi alamat pelanggan. Dan yang terakhir ada no HP atau nomor HP, ini tipe datanya char, ukuran 12. Keterangannya berisi nomor HP pelanggan. Tabel selanjutnya ada tabel pemesanan. Nah, di sini ada beberapa atribut. Yang pertama ID pesanan, tipe datanya char, ukuran 5, sebagai primary key. Kemudian nama pemesan, tipe datanya varchar, ukuran 40, berisi nama pemesan. Kemudian ada atribut alamat, tipe datanya varchar, ukuran 50, berisi alamat pemesan. Kemudian ada tanggal bayar, tipe datanya date. Kemudian keterangannya ya berisi tanggal pembayaran. Kemudian ada tanggal pesanan, tipe datanya sama date, berisi tanggal pesanan. Kemudian ada atribut tracking, tipe datanya text, berisi status dari pemesanannya itu sudah sampai mana. Kemudian yang terakhir ada atribut jumlah bayar, tipe datanya integer, ukuran 50, dan berisi jumlah pembayaran. Nah, selanjutnya itu ada tabel detail pemesanan. Nah, di tabel detail pemesanan ada 3 atribut. Yang pertama ada detail pesanan, ID detail pesanan. Ini tipe datanya char, ukuran 5 sebagai primary key. Kemudian ini ada ID produk. Kemudian tipe datanya char, ukuran 5. Nah, ini yang terakhir ada jumlah, tipe datanya integer, ukuran 50, berisi jumlah pembelian. Struktur tabel selanjutnya adalah tabel penjual. Pada tabel penjual ini memiliki 4 atribut, yaitu ada ID penjual, nama penjual, username, dan password. Pada ID nama penjual memiliki tipe data chart dengan ukuran 5 dan digunakan sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada nama penjual. Nama penjual memiliki tipe data varchar ukuran 40 yang berisikan nama penjual. Kemudian ada username dengan tipe datanya varchar, ukurannya 40, berisi username penjual. Kemudian yang terakhir ada password. Password ini memiliki tipe data varchar, ukurannya 40, dan berisi password penjual. Lalu yang kelima ada tabel produk, di mana tabel produk ini memiliki 4 atribut. Atribut yang pertama yaitu adalah ID produk. ID produk memiliki tipe data char dengan ukuran 5 dan merupakan primary key. Kemudian ada nama produk dengan tipe data varchar, ukurannya 40, berisi nama produk. Kemudian ada harga produk, tipe datanya integer, ukurannya 40, dan berisi harga produk. Yang terakhir adalah gambar produk, tipe datanya teks, berisi gambar produk kue. Dan struktur tabel yang terakhir adalah tabel bahan. Tabel bahan ini memiliki atribut 4,
Yang pertama ada ID bahan, nama bahan, harga bahan, dan tanggal beli. ID bahan memiliki tipe data char dengan ukuran 5 yang merupakan primary key. Kemudian yang kedua ada nama bahan, tipe datanya varchar, ukurannya 40, berisikan nama bahan. Lalu ada harga bahan, memiliki tipe data integer, ukurannya 40, berisi harga bahan. Dan yang terakhir adalah tanggal beli, tipe datanya date, berisi tanggal pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan basis data sistem informasi pencatatan pelanggan kue. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.